Kalau kita ingin mencintai makhluk Allah Ta'ala, cintai Allah. Itu rumusnya. Cintai Allah. Kalau kita mau mencintai LI, cintai jemaat. BIM, ayo BIM. Jadi kesalahannya di mana? Kita lebih dulu mencintai LI-nya. Gitu ya. Allah Ta'ala menghendaki ya, Hadrat Imam Mahdi di sini mengajarkan pada kita di dalam mencintai Allah Ta'ala itu jangan setengah-setengah. Kita harus sampai panah, kita harus sampai tenggelam. Jaitu meraho rahe sabjad teraho. Masalahnya di situ. Jika engkau memiliki aku, kata Allah, maka semuanya akan menjadi milikmu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga percaya, meyakini, bersaksi bahwa Muhammad itu utusannya. Kita perlihatkan juga di dalam perilaku kita bagaimana kasih sayangnya Rasulullah terhadap sesama makhluk, kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara, kepada musuh sekalipun, kepada yang berbeda sekalipun. Tidak dibunuh oleh Rasulullah orang yang berbeda, tidak diusir oleh Rasulullah. Maka pelajarilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga benar-benar kita memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar hakiki, benar-benar murni gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena hanya itulah yang akan diakui nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan mendapat julukan sebagai orang yang beriman gitu kan. Orang yang beriman yang hakiki. Nah, makanya di dalam syarat baiat yang pertama, baiat kepada Imam Mahdi itu ada 10 syarat baiat itu kan. Ya. Jadi dalam syarat baiat yang pertama itu apa? Akan menjauhi syirik sampai kita masuk lubang kubur, sampai kita mati gitu kan. Syirik itu apa? Inna syirka la zulmun azim. Jadi sesungguhnya syirik itu adalah merupakan zulman, merupakan dosa yang besar. Nah, silakan lanjutkan sedikit nih. Tapi Pak, sebelum itu Pak ya, saya ada mau nanya nih. Di sini mana ya tadi? Yang tentang Allah itu dekat tapi jauh, Allah itu jauh tetapi dekat. Nah, itu maksudnya bagaimana itu Pak? Terus satu lagi, apa lagi itu? Nah ini, dia adalah demikian rupa keadaannya, walaupun jauh namun dekat, dan meskipun dia dekat tapi jauh, walaupun tunggal namun penampakannya beragam. Ya. Satu lagi, ada lagi. Jika di dalam diri manusia terjadi suatu perubahan baru, maka baginya dia pun menjadi Tuhan yang baru. Nah, oke. Jadi ada 3 hal ya itu ya. Ya mungkin 4. Ini memang harus dipahami betul ya. Jadi beliau itu dekat tapi jauh itu ya. Ya kita tidak bisa melihatnya gitu kan. Ya. Katanya dekat, mana? Rasulullah mengatakan kedekatan beliau itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Begitu dekatnya. Tetapi kalau dilihat dari mata kasar, mana gitu kan? Tidak kelihatan, jauh gitu. Tetapi dekat gitu. Jadi kita tidak sehari-hari melihat seperti saya melihat Abim ini gitu kan. Ini kan dekat, ini Abim ada nih gitu kan. Tapi ketika ini dekat tapi jauh nih. Ketika saya minta duit nggak ngasih dia. Jadi jauh menjauh. Nah, jadi maksudnya di situ. Jadi walaupun Allah itu tidak nampak di mata kita gitu kan, tetapi ketika kita berdoa, ketika kita minta dan benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain, Allah akan menjawabnya. Seolah-olah Allah itu dekat kepada kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah itu tunggal tetapi penampakannya beragam. Ya, Allah itu yang Maha Pencipta semua. Ya, dikatakan oleh sebagian orang itu mengatakan la maujud illallah, bahwa alam yang terwujud ini semuanya adalah Allah. Tapi bukan berarti itu sosok Allah gitu kan. Maksudnya bahwa apa yang kita lihat, apa yang ada di muka bumi ini bermacam ragam, ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada laut, ada situ dan bermacam-macam gitu kan. Banyak penampakannya itu. Artinya itu adalah penampakan kebesaran Allah Ta'ala, itu sangat luar biasa. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dari ciptaannya itu. Ada holki. Sebanyak ciptaannya gitu kan. Jadi sebanyak ciptaannya terhitung ciptaannya itu. Banyak. Jadi la maujud illallah, itu Tuhan katanya kan. Nah, oleh sebagian orang yang tidak mau berpikir panjang, akhirnya menganggap semua ini Tuhan. Padahal di situ adalah dia
Allah yang menciptakan itu. Jadi itu adalah atas ilmu Allah Ta'ala, itu atas kehendak Allah Ta'ala, atas iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu kan. Semuanya terjadi ini. Kalau bukan karena kehendak Allah Ta'ala, ini semuanya tidak ada. Jadi yang dimaksud penampakan Allah itu banyak, itulah dari ciptaannya ini. Termasuk gitu. Itu manusia juga gitu. Manusia beraneka macam ragam gitu kan. Bahasanya, kulitnya gitu kan, bentuknya apa. Tapi semuanya yang penciptanya itu tunggal. Nah, bagi orang yang tersesat gitu, maka dia menyembah manusia itu sendiri. Nah, ini makanya kita disuruh berdoa ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Jadi supaya kita tidak tersesat. Biar sebagaimana gantengnya, bagaimana jagonya, saktinya, tapi itu hanya ciptaan Allah Ta'ala. Ketika Allah mau mengambil nyawanya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Iya, benar, Pak. Satu lagi, ketika manusia itu terjadi suatu perubahan baru, maka Tuhan pun akan menjadi baru. Nah, bagaimana ini Tuhan bisa berubah-ubah gitu kan? Ini bagaimana dari hitam jadi putih dan sebagainya. Jadi gambarannya gini, misalkan ini seorang penjahat gitu ya. Jadi Allah Ta'ala memperlakukan seorang penjahat itu, ya bagaimana beringasnya, bagaimana pembunuhnya gitu kan. Dia itu bagi dia itu jadi kelihatan kasar, keras dan sebagainya. Tetapi ketika dia merubah sikapnya, beriman misalkan itu, Tuhannya menjadi Tuhan yang baru gitu. Dia akan merasakan satu keanehan, merasakan satu keajaiban, mungkin merasakan satu mujizat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu ketika didekati oleh orang yang bertobat itu, dia akan merasakan sesuatu yang lain. Perubahan dari misalnya sifat Allah yang tadinya murka kepada dia jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya, gitu, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang tinggal kita bagaimana mau memperlakukannya. Itu artinya seperti cermin ya, Pak ya. Jadi seperti kita bercermin. Sikap kita itu berarti itu adalah sikap nampak Tuhan kepada kita. Sikap kita kepada orang lain seperti sikap Tuhan kepada kita. Iya. Jadi ya kita apa sih yang diinginkan kita gitu kan? Allah itu akan mengantar. Akan mengantar. Ingin hitam jadi hitam gitu kan? Benar. Tapi kalau kamu ingin hitam nanti bagiannya nih ke jalan kiri nih. Neraka. Neraka kan diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu mau putih, nah nanti kamu bagiannya ke sana. Jadi seolah-olah Tuhannya ini ada yang hitam, ada yang putih gitu kan? Seolah-olah gitu. Jadi itu ya seperti tadi bagaimana kita bercermin. Kita juga ketika kita penuh lumur, penuh corengan, kemudian bercermin, wajah kita seperti itu gitu kan. Pasti cermin itu akan menampakkan ke dalam diri kita seperti itu. Tetapi ketika itu mandi, kita bersih, kita, oh ternyata Habib ini ganteng gitu lah. Bilal ini ganteng gitu kan. Beda dengan yang pertama tadi gitu kan. Nah, jadi inilah gambarannya itu. Jadi bagaimana kita memperlakukan. Ketika kita mengarah kepada kesucian, maka Allah akan memperlakukan kita dengan kasih sayang gitu ya. Oke, lanjut coba. Sedikit tuh. Orang kebanyakan di dunia ini tidak mengutamakan dia dari harta benda mereka dan karib kerabat mereka. Akan tetapi kamu sekalian hendaknya mengutamakan dia agar kamu sekalian di langit akan dituliskan di dalam daftar jemaatnya. Lanjut satu kalinya. Memperlihatkan tanda-tanda kasih sayang merupakan sunnah ilahi semenjak zaman bihari. Akan tetapi, kamu sekalian baru akan dapat memperoleh bagian dalam sunnah itu. Apabila di antara kamu sekalian dan dia tidak ada jarak pemisah sedikit pun, keinginanmu menjadi keinginannya, dan kedambaanmu menjadi kedambaannya. Dan selama-lamanya, baik dalam suasana keberhasilan maupun dalam suasana kegagalan, kepalamu rebah di hadapan istananya, agar dia boleh berbuat apa saja yang dia kehendaki. Iya, jadi ini sangat luar biasa tuntunan ini ya. Dari tadi kita mulai baiat masuk ke dalam perahu itu, kita harus belajar keilmuannya, ya, Tuhan. Mengenali Tuhan dari berbagai ciptaannya, sampai benar-benar kita ini yakin, seyakin-yakinnya ya. Kemudian yang kedua ini bukan hanya yakin begitu saja. Jadi dua alinea ini mengantar kita, mengajak kita supaya kita panah. Benar-benar panah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bagaimana orang panah itu? Adalah orang yang meleburkan dirinya dengan yang dicintainya, dengan sang kekasihnya. Nah, kekasih hakiki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi
orang yang benar-benar tenggelam di dalam cintanya itu akan menyatu. Jadi apa yang diperbuat oleh yang dicintainya pasti diikuti gitu kan, geraknya, tutur katanya gitu ya. Saking apa? Saking mencintainya. Nah begitu juga Allah Ta'ala menghendaki ya, Hadrat Imam Mahdi di sini mengajarkan kepada kita di dalam mencintai Allah Ta'ala itu jangan setengah-setengah. Kita harus sampai panah, kita harus sampai tenggelam. Jaitu meraho rahe sabjag teraho. Masalahnya di situ. Jika engkau memiliki aku, kata Allah, maka semuanya akan menjadi milikmu. Ya. Jaitu meraho rahe sabjag teraho. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan pada Hadrat Imam Mahdi, jika engkau memiliki aku, maka semuanya akan menjadi milikmu. Beliau mengajarkan kepada kita, jangan tanggung-tanggung di dalam mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulukanlah apa yang diperintahkannya daripada hal-hal yang lainnya. Masih banyak orang yang seperti itu. Gitu ya, melalaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini memang perlu kerja keras ya, perlu usaha, perlu etikat yang kuat dari dalam hati kita, bagaimana supaya kita ini mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk ini kita harus selalu introspeksi diri ya, sampai sejauh mana kita ini sudah menjalankan kewajiban-kewajiban yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syahadat itu melekat. Asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita dalam hidup pun menunjukkan seorang muwahhid, orang yang bertuhan dalam tutur katanya, dalam perilakunya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga percaya, meyakini, bersaksi bahwa Muhammad itu utusannya. Kita perlihatkan juga di dalam perilaku kita, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah terhadap sesama makhluk, kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara, kepada musuh sekalipun, kepada yang berbeda sekalipun. Tidak dibunuh oleh Rasulullah orang yang berbeda, tidak diusir oleh Rasulullah. Jadi kalau orang yang bersahadat saja sebenarnya sudah bisa menampilkan bagaimana seorang yang muwahhid, bagaimana seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini sebenarnya harus menjadi mazhar, gambaran, reflektor dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Ya, semuanya. Jadi kita mengikuti Rasulullah berarti kita mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan lanjut. Satu alinea. Apabila kamu sekalian hendak berbuat serupa itu, maka di dalam dirimu akan nampak wujud Tuhan yang telah semenjak lama menyembunyikan wajahnya itu. Apakah ada di antaramu sekalian orang yang hendak mengamalkan hal serupa itu dan mencari keridhoannya tanpa berkeluh kesah atas qada dan qadarnya? Oke. Jadi di sini ketika kita sudah bisa menyatukan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau di dalam buku Imam Mahdi itu ada hakiki takwa kesat jahiliyah jamanehi hosakti. Jadi ketika kita memiliki ketakwaan, keimanan yang sudah dipoles dengan ketakwaan yang hakiki gitu ya, maka kejahiliatan, kegelapan, keburukan tidak akan bisa menyatu. Bahkan seterusnya di dalam buku itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ketika engkau berkata maka akulah yang berkata, ketika engkau melangkah maka kaki akulah yang melangkah, ketika engkau menggerakkan tangan maka tangankulah yang bergerak. Jadi itulah orang yang fana. Jadi itu sudah diklaim bahwa setiap geraknya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang paling pantas. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak memiliki apa-apa. Apa sih aku ini gitu. Semuanya yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang mengklaim aku yang menggerakkan engkau. Nah, kalau sudah seperti itu, segenggam pasir saja yang dilemparkan oleh Rasulullah di waktu perang Badar itu menjadi badai yang memporak-porandakan musuh. Ini sangat luar biasa kan? Ingin kan? Orang ingin kanuragan gitu kan? Belajar kanuragan. Nah sekarang belajar ilmu Allah Ta'ala lewat Rasulullah saja. Dirikan sholat dengan benar, gitu kan? Ikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah cari guru-guru yang lain. Sudahlah Nabi Muhammad zaman sekarang Imam Mahdi alaihissalam
Ilmu apa lagi? Ini sudah dibuka. Orang memakai hodam-hodam, jin anu gitu kan. Nah kita ini Allah Ta'ala yang menggerakkannya gitu kan. Dan siapa yang mau mengalahkan Allah Ta'ala? Siapa yang mau mengalahkan Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa gitu kan. Nah jadi banyak orang yang kecewa karena sholatnya belum menghasilkan. Nah, jadi ini sebenarnya perlu bersabar ya, bersabar. Dan terus berjihad gitu ya dalam melaksanakan sholat, melawan kemalasan itu. Jihad sekarang itu melawan kemalasan gitu kan. Bagaimana melawan kemalasan sehingga kita bisa mengikuti apa yang dikehendaki Allah Ta'ala itu. Jadi inilah sebenarnya ilmu kanuragan yang tidak ada bandingannya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi yang Bapak sampaikan itu Jaitu merahorahe sabjad teraho. Jika engkau memiliki aku, artinya kita memiliki Allah, maka semuanya akan diberikan, semuanya akan menjadi milikmu. Dan itu dalam tanda kutip itu kebaikan semua ya Pak ya. Kebaikan semua, insya Allah. Ya. Nah lanjut sekarang. Maka meskipun kamu melihat suatu musibah, kamu harus melangkahkan kakimu terus ke muka, sebab inilah sarana kemajuanmu. Berusahalah dengan segenap kemampuanmu untuk menyebarluaskan tauhid ilahi di permukaan bumi ini. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menata diri bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu kan. Nah, kita ingat surat Al-Baqarah. Ya, walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi. Al-ayah ya. Jadi orang yang beriman, orang yang selalu menata kerohaniannya dengan baik, terus meningkatkan ketakwaannya dengan hebat gitu kan. Apakah akan lepas dari ujian? Tidak. Ujian akan terus datang sampai kita ini pada puncaknya. Karena apa? Sorga kita itu bukan hanya sorga yang digambarkan di sana ada sungai, di sana ada rumah, di sana ada bidadari. Tapi sorga kita itu adalah Allah. Tujuan utama kita itu adalah Allah, pangkuan Allah Ta'ala. Yang paling tinggi itu surga ketika kita sudah sampai di Allah Ta'ala. Mungkin kalau itu nanti baru di halaman istana, nanti diterima oleh menteri gitu ya, menteri 1, menteri 2, menteri 3, belum sampai presiden gitu kan. Padahal tujuan utama presiden gitu kan. Nah, bahkan ada yang tidak sampai kepada presiden. Bagaimana perasaannya? Tetap ada kecewa gitu kan. Nah sama kita juga itu gambaran ya, sedikit gambaran. Jadi artinya di sini, di alinea ini bahwa kita akan diuji ketangguhan kita, kesungguhan kita, keimanan yang hakiki dalam diri kita ini akan diuji Allah Ta'ala. Sampai sejauh mana? Apakah ketika diuji dengan kesulitan dia sudah berhenti? Sudah menyalahkan Allah? Ya Allah kok begini? Saya kan sudah ini ya Allah, saya sudah berkorban, saya sudah beriman, tapi kok gini-gini aja gitu kan. Artinya dia berkeluh kesah ya Pak ya. Dia berkeluh kesah. Nah bagi orang yang memiliki keimanan hakiki itu semuanya diterima. Yang baik sebagai motivasi lebih semangat lagi, yang bagus disyukuri supaya berlipat. Nah, jadi tidak ada yang tersisa lagi bagi orang yang beriman itu. Baik atau buruk semuanya datang dari Allah. Dia menyikapinya dengan cara yang baik. Ketika malaikat datang dia taat. Ketika setan datang disikapi dengan baik juga. Dengan apa? Dengan menolaknya ya. Setan datang dengan menolaknya. Itu. Nah jadi kita ini akan diuji. Sampai kapanpun kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk ketangguhan keimanan kita. Apakah kita akan terus atau kita akan termasuk orang-orang yang putus asa. Silakan sedikit lagi. Tunjukkanlah sikap belas kasih kepada sesama hambanya. Janganlah berbuat aniaya terhadap mereka, baik dengan mulut atau dengan tanganmu, maupun dengan cara-cara lain. Hendaklah kamu selamanya berusaha menyampaikan kebaikan bagi sesama makhluk. Janganlah berlaku sombong terhadap siapapun, sekalipun terhadap bawahanmu juga. Janganlah memaki orang lain, sekalipun ia memakimu. Hendaklah bersikap merendah lemah lembut, berniat suci, kasih sayang terhadap sesama makhluk, sehingga kamu diterima oleh Allah. Oke, jadi ini subhanallah sangat luar biasa Bapak ya. Ini mengulang beberapa kali nih Bah Teranu ini ya. Jadi di poin ini
setelah kita mendapatkan keilmuan, setelah kita memantapkan keimanan, keyakinan terhadap Allah Ta'ala, kita menjalani sendiri, ya, kita menempa diri, kita mengadakan perubahan-perubahan pada yang baik, sampai ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyusahkan secara duniawi dalam hidup kita ini. Apa tugas orang beriman yang selanjutnya? Apakah setelah diuji lulus atau masih terus aja ujian itu menimpa kita, ada ya kepada kita? Apakah kita akan stop di situ, tidak berbuat apa-apa lagi? Tidak. Orang yang beriman itu dalam keadaan apapun, susah ataupun senang, dia akan selalu berbuat baik terhadap orang lain. Siapapun orangnya, dia akan selalu ramah. Dia akan selalu memperlihatkan belas kasih, empati kepada sesamanya. Dan itu karena dia sudah mencintai Allah Ta'ala, jadi juga dia mencintai semua makhluknya dan ciptaannya gitu Pak ya. Betul sekali Bilal. Jadi sekarang banyak orang yang mengatakan cinta. Demi cinta pada Allah dan kepada Rasulnya gitu kan. Tapi orang dibunuh gitu. Nah, padahal menurut rumusnya gini, ketika kita mencintai Allah dengan segenap hati kita, ya, jiwa kita, mencintai Rasulullah segenap hati dan segenap jiwa kita, maka cinta itu akan berbalik kepada dirinya dan dia akhirnya akan mencintai orang lain, siapapun. Jadi bukan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, kemudian jadi benci kepada orang yang berbeda. Di mana cintanya? Di mana cintanya? Itu artinya mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mencintai segala ciptaannya. Iya. Jadi itu udah otomatis. Kalau kita ingin mencintai makhluk Allah Ta'ala, cintai Allah. Itu rumusnya. Cintai Allah. Kalau kita mau mencintai LI, cintai jemaat. Bim, Jadi kesalahannya di mana? Kita lebih dulu mencintai LI-nya. Gitu ya. Harusnya mencintai jemaat dulu. Mencintai dulu jemaat dulu, cintai dulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akan mengalir demi Allah. Karena Allah, demi jemaat, saya akan mengambil LI. Siapapun dia. Nah, itu rumusnya. Ya. Bagaimana Pak? Susah untuk menyampaikan. Allah sudah memberikan hati. Hati itu jalannya, tempat berjalannya cinta. Jadi artinya masukkanlah ke dalam hati siapa yang kita inginkan. Siapa yang kita harapkan. Masukkanlah dalam hati, kemudian sampaikanlah kepada Allah. Ya Allah, saya menginginkan dia. Saya ingin LI gitu kan. Nanti Allah akan menyampaikan. Karena Allah ketika hati kita bersih, maka dikatakan al-qalbu baitullah. Hati itu rumahnya Allah. Itu makanya dekat dari Allah itu sebenarnya. Hanya kita belum tahu kan. Nah, makanya itu harus selalu jaga hati ya. Jangan berprasangka buruk, itu penyakit-penyakitnya. Jadi itulah seperti itu. Jadi ketika kita mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semua makhluk Allah akan kita cintai secara otomatis itu. Contohnya apa? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana terhadap musuh? Kebanyakan orang yang masuk Islam zaman beliau itu bukan karena takut pedang, tetapi karena bagaimana sikap Rasulullah dalam memaafkan mereka, musuh-musuh itu, merangkul mereka. Orang yang sudah, kalau zaman sekarang mungkin tinggal penggal saja gitu kan. Kamu siapa yang mau menolong sekarang? Tidak ada yang menolong kamu, gitu. Kamu mau Islam? Kalau mau masuk Islam saya penggal, kamu selamat. Kalau tidak masuk Islam saya penggal. Kan tidak begitu Rasulullah. Iya. Kamu mau masuk Islam? Enggak Rasulullah, saya tidak Muhammad, saya tidak mau masuk Islam. Silahkan pergi pulang. Bahkan pamannya sendiri tidak dipaksakan ya Pak ya. Itu tidak dipaksakan. Itulah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas kita apa? Menyampaikan. Ya, menyampaikan sejelas-jelasnya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Itu. Silakan yang terakhir. Baik, selanjutnya, banyak orang menampakkan perangai lemah lembut, akan tetapi di dalam dirinya ia bertabiat seperti serigala. Banyak orang pada penampakan lahirnya bersih, namun di dalam hati mereka terdapat ular berbisa. Maka kamu tidak akan dapat diterima di hadirat Allah selama keadaan lahir dan keadaan batinmu tidak serupa. Seandainya kamu jadi orang besar,
berbelas kasihlah kepada orang-orang kecil, dan janganlah menghina mereka. Seandainya kamu orang berilmu, berilah orang-orang yang tidak berpengetahuan nasihat, dan janganlah merendahkan mereka dengan menonjolkan kepandaianmu. Andaikan kamu hartawan, maka berbaktilah kepada orang-orang miskin, dan janganlah takabur dengan menunjukkan sikap keaku-akuan. Takutilah langkah-langkah yang dapat membawa kepada kebinasaan. Hendaklah takut kepada Tuhan dan tempuhlah jalan ketakwaan. Janganlah menyembah makhluk, berpasrah dirilah kepada Tuhanmu, dan berpalinglah dari dunia. Jadilah kepunyaan Dia sepenuhnya, dan jalanilah kehidupan demi Dia semata-mata, dan bencilah segala kenajisan dan dosa demi Dia, sebab Dia adalah wujud yang suci. Hendaklah setiap hari jika fajar menyingsing memberi kesaksian bahwa kamu telah melewatkan hari dengan penuh ketakwaan, dan tiap-tiap petang hendaklah menjadi saksi bahwa kamu menjalani siang hari dengan hatimu merasa takut kepada Allah. Masya Allah. Oke, jadi sangat luar biasa ya nakhoda kita ini ya, adat Imam Mahdi alaihissalam ini. Jadi setelah membekali kita dimasukkan dalam rumahnya, dalam perahu tadi gitu kan, diberikan ilmu gitu kan, kemudian kita diajarkan tentang mengenal Allah sampai kita bisa melekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan membaca syahadat saja, tapi kita orang yang bersahadat gitu ya. Artinya bersahadat membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa. Kemudian kita juga diberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, kemudian sebagai rasa kasih sayang Allah menguji kita diuji, kemudian kita tetap dalam keadaan apapun berbuat kebaikan, gitu kan. Jadi sudah luar biasa keadaan kita ini kalau benar-benar seperti itu, gitu kan. Iya, Pak. Nah, yang terakhir ini beliau menasihatkan, walaupun kita sudah memiliki ilmu, walaupun kita sudah memiliki segalanya, ya, tetaplah berbuat baik kepada sesama. Dan terus sebagai rasa syukur di sini. Nah, sebagai rasa syukur, tingkatkanlah keimanan, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah, berbuat baik kepada saudara-saudara kita, jauhan dari kebencian, jauhkan perselisihan dan sebagainya. Tapi kata beliau, hati-hati dalam hidup ini, ya. Kenapa katanya? Karena di dunia ini banyak orang katanya yang berperangai bagus, baik gitu ya. Tetapi bertabiat seperti serigala. Bertabiat seperti serigala. Jadi ini merupakan nasihat agar kita hati-hati, warok gitu, lebih hati-hati lagi dari yang sekecil-kecilnya. Jangan ceroboh gitulah. Jangan jadi orang-orang yang ceroboh, tergesa-gesa gitu kan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Karena ini sangat sangat relatif sekali, sangat tersembunyi, tidak kelihatan. Ya, jadi orang-orang yang punya pembawaan seperti ini sulit dideteksinya. Mungkin saja ada dalam satu rumah, mungkin ada dalam satu lingkungan, mungkin ada di dalam organisasi kita dan sebagainya. Nah, makanya kita harus hati-hati di dalam berperilaku keseharian ini. Jadi tetap biar bagaimanapun beliau menasihati kita. Ya, kita sudah memiliki segalanya. Sekali lagi kita harus hati-hati, jangan sampai ceroboh. Nah, nanti urusan ini Nabi Muhammad sendiri tidak menghukum orang-orang munafik ya, membiarkannya gitu. Karena apa? Sulit untuk diadilinya gitu kan. Tidak kelihatan. Kelihatannya sama-sama kita ikut sholat, sama-sama ngobrol dan sebagainya, tapi di belakang nekuk gitu kan. Itulah banyak kejadian hal-hal seperti itu. Nah, untuk ini kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, karena ini hal yang kita tidak mampu untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Hanya kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menitipkan diri kepada Allah Ta'ala, itulah yang disebut tawakal itu ya. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun nanti yang akan terjadi, itulah sudah kehendak Allah Ta'ala kalau kita sudah berusaha. Nah, inilah dari judul yang kedua ini sangat luar biasa. Tentu kalau ada waktu lagi nanti kita akan masuki judul yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus membukakan kepada kita. Ya, baik Pak. Masya Allah, sudah luar biasa kita membahas ini. Ini pun belum semuanya ini Pak ya. Kalau masih kita bahas lagi masa akan lebih luas lagi Pak ya. Akan berkembang. Ini baru satu judul.
Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan cukupkan dulu untuk bedah buku kali ini. Dan sekarang ini cahayanya masih ada nih Pak. Silakan minum dulu. Ayo Bim. Ayo, itu ada kuenya itu. Bim. Bismillah. Boleh nih kuenya dimakan. Ya, silakan. Ini jadi sangat luar biasa ya, Pak Nasir II yang udah baca beberapa kali ini sepertinya baru lagi gitu ya. Artinya bagaimana kandungan ilmu dan ruh si penulis itu sendiri itu sangat luar biasa. Seperti kita berenang di lautan tidak ada ujungnya nih Pak. Lautan tanpa bertepi ya Pak. Jadi kalau Pak Nasir banyak membacakan dalil di sini, ini habis waktu untuk ini gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, baik. Program Chai Break ini mungkin kita akan tutup. Untuk saudara-saudaraku, jika ada pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar tentang pembahasannya yang telah kita bahas pada episode kali ini. Baiklah, mungkin saya akan membacakan kesimpulannya ya Pak ya. Ya, silakan. Dari pembahasan kita kali ini pada bedah buku kali ini, seperti yang dijelaskan Imam Hadi alaihissalam, bahwa yang pertama itu kita harus mengikrarkan baiat, dan itu pun tidak cukup hanya dengan lisan saja, tetapi kita juga harus memahami dan juga mengamalkannya, artinya membuktikannya. Lalu Imam Hadi menginstruksikan untuk kita mengenal kepada Allah, lalu merubah diri dan membenahi diri kita menjadi lebih baik, dan juga menegakkan tauhid, yang artinya kita menyebarkannya. Jadi tidak hanya kita sendiri, tetapi kita menyebarkannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Lalu juga kita harus mencintai Allah dan mencintai ciptaannya. Dan di dalam perjalanan dan perjuangan ini pasti banyak ujian. Tetapi apabila kita sudah mencintai Allah, kita menjalaninya tanpa keluh kesah. Dan juga yang terakhir tadi, kita harus berhati-hati terhadap serigala berbulu domba, istilahnya Pak ya. Itu orang-orang munafik. Oke. Dan semua ini yang dituliskan oleh Imam Hadi ini tidak terlepas dari apa yang telah beliau laksanakan ya Pak ya. Dan artinya ya, Imam Hadi telah membuktikannya sendiri. Oke, baik. Mungkin Abim ada yang mau disampaikan nih? Udah cukup? Oh, baik. Ya, jazakumullah sanal jaza kepada Bapak Maulana Teguh Nasir Ahmad yang sudah menjadi narasumber di Chai Break ini, dan juga kepada Abim, jazakumullah. Ya, kita akan terus berlanjut ya, jangan bosan ya. Insyaallah. Ya, baiklah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan berkata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay Khuda